Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 8 dari kelas D jurusan Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang beranggotakan saya Muhammad Jafadli dengan NIM 122200056 dan Saya Taufik Prabandaru dengan NIM 122200068. kami di sini akan mempresentasikan rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Unilever di Jakarta untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Insinyur Irwan Sujanto, MT, pada mata kuliah Psikologi Industri. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kami akan menjelaskan lini masa perusahaan. Pada tahun 1933, Unilever didirikan di Jakarta dengan nama Lever Zeefabrieken N.V. Kemudian pada 1941, Unilever mulai mendirikan pabrik kosmetik di Surabaya. Kemudian pada 1980, nama perusahaan diubah menjadi Perseroan dengan nama PT Unilever Indonesia. Kemudian 1981, pertama kalinya saham Perseroan dijual ke kalangan masyarakat. Kemudian pada tahun 1982, pertama kalinya saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 2009, saham Unilever masuk ke dalam 7 besar kapitalisasi pasar tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Gambaran umum dan letak perusahaan. Unilever merupakan perusahaan terdepan yang bergerak di bidang home dan personal care serta food dan ice cream. Pada gambar ini dapat tercantum lokasi-lokasi kantor cabang, gudang, dan depo PT Unilever. Tapi PT Unilever berpusat di Geraha Unilever, yaitu di Jalan Jenderal Gatot Subroto 15 di Jakarta. Produk yang diproduksi oleh PT Unilever adalah produk-produk yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari atau yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Seperti Pepsodent, S-Walls, sampo Sunsilk, deterjen Rinso, Vaseline, dan masih banyak produk lainnya yang diproduksi oleh PT Unilever. Tujuan PT Unilever yang pertama yaitu selalu bekerja dengan integritas. Kemudian yang kedua, memberikan dampak positif. Yang ketiga, komitmen yang terus-menerus. Yang keempat, menetapkan aspirasi. Dan yang kelima, bekerja sama dengan orang lain. Untuk visi PT Unilever, yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Dan untuk misinya yaitu yang pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang sudah kami sediakan. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perusahaan besar. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar. Untuk materi yang akan dibahas pertama kali yaitu rekrutmen. Rekrutmen ini banyak didefinisikan oleh beberapa ahli seperti Noah et al., Hasibuan, Shimamura, Handoko, Du Bois, dan masih banyak lagi ilmuwan yang mendefinisikannya. Tetapi secara umum, rekrutmen dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Urgensi rekrutmen tenaga kerja atau pentingnya rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan yang maju harus didukung oleh SDM yang berkualitas. SDM tersebut didapat melalui serangkaian proses. Oleh karena itu diperlukan rekrutmen karyawan untuk menyaring pelamar yang masuk atau menyaring pelamar yang kira-kira berkompeten dan memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Langkah-langkah rekrutmen. Langkah pertama yaitu menganalisis kebutuhan posisi. Jadi perusahaan
menganalisis kebutuhan posisi apa yang kurang atau yang kosong atau yang butuh diimprovisasi lagi. Setelah menganalisis, perusahaan merencanakan proses rekrutmen. Jadi perusahaan itu merencanakan proses apa yang kira-kira akan dilakukan untuk melakukan rekrutmen. Kemudian yang ketiga, memasang lowongan untuk mencari pegawai. Metode yang biasa dipakai perusahaan untuk mencari calon pegawai, yang pertama biasanya itu membuat iklan. Membuat iklan ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan, baik membuat iklan atau membuat iklan pada media massa, media cetak, sosial media, atau website resmi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu rekomendasi dari internal perusahaan. Jadi jika ada pegawai-pegawai yang memiliki jabatan tinggi dapat merekomendasikan pegawai-pegawai yang dikira berkompeten atau berkualitas untuk mengisi posisi yang kosong pada perusahaan. Yang ketiga itu perusahaan bina tenaga kerja. Perusahaan dapat meminta pegawai yang berkompeten dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini seperti sekolah tinggi, universitas, atau SMK, dan sekolah lainnya. Kemudian lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan ini biasanya lembaga yang melatih SDM yang kira-kira memiliki kualitas yang bagus, sehingga perusahaan dapat mengambil calon pegawai yang dibutuhkan pada lembaga pelatihan. Yang keenam yaitu tenaga outsourcing atau tenaga kontrak. Biasanya perusahaan dapat mengkontrak pegawai pada perusahaan-perusahaan kontrak pegawai untuk mengisi kekosongan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mencari di lingkungan sekitar perusahaan. Kemudian seleksi. Seleksi ini juga banyak didefinisikan oleh beberapa ahli seperti Samsudin, Mulyana Nasution, kemudian Shimamura, dan juga Sunyoto dan Nawawi. Tetapi secara umum, seleksi atau selection dapat diartikan sebagai proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Urgensi seleksi tenaga kerja atau pentingnya seleksi tenaga kerja. Proses seleksi dilakukan untuk menyaring tenaga kerja. Seleksi penting dilakukan untuk memperoleh karyawan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan atau yang memang dibutuhkan posisinya oleh perusahaan. Proses seleksi tenaga kerja. Proses yang pertama yaitu wawancara pendahuluan. Wawancara pendahuluan biasanya dilakukan secara tidak formal, di mana bidang HRD akan menanyakan hal-hal yang umum seperti latar pendidikan, latar keluarga, atau skill atau bakat yang dimiliki oleh calon pekerja. Kemudian langkah berikutnya yaitu aplikasi kosong, di mana para kandidat yang telah kira-kira lulus atau pantas setelah melalui wawancara pendahuluan akan disuruh mengisi data seperti tentang data usia, data bakat yang dimiliki, tanggal lahir, atau data-data umum yang lainnya. Kemudian tes tertulis. Di sini setelah pekerja yang mengisi aplikasi kosong akan melakukan tes tertulis. Tes tertulis ini banyak seperti tes bakat, tes kecerdasan, tes penalaran, dan tes kepribadian atau tes-tes yang lainnya. Kemudian wawancara tenaga kerja. Ini wawancara tenaga kerja adalah wawancara formal yang dilakukan langsung oleh manajer HRD, di mana manajer HRD dan kandidat berbicara secara empat mata, di mana menanyakan hal-hal yang menguji penalaran dan kecerdasan kandidat untuk mengetahui apakah kandidat itu cocok dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian tes medis. Tes medis ini dilakukan untuk mengetahui apakah kandidat itu mampu melakukan pekerjaan atau memiliki fisik yang mampu untuk melakukan pekerjaan yang posisinya dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu surat pengangkatan. Ini adalah proses terakhir dari seleksi tenaga kerja, di mana kandidat yang lulus akan diberikan surat pengangkatan yang membuktikan bahwa mereka sudah lulus
proses seleksi atau sudah pantas untuk mengisi kekosongan posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu penempatan tenaga kerja, di mana menurut Scholar dan Jackson, pengertian penempatan kerja yaitu berhubungan dengan penyelarasan seseorang dengan jabatan yang akan dituju. Kemudian menurut Sastro Hadiwiryo, penempatan kerja ialah proses pemberian tugas pada pegawai yang telah diseleksi pada posisi masing-masing sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian menurut B. Siswanto, penempatan tenaga kerja yaitu merupakan penempatan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan sesuai dengan posisi yang telah dituju sesuai dengan kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Menurut pengertian dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberian kerja dalam rangka pengisian lowongan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh calon pencari tenaga kerja. Kemudian untuk urgensi penempatan tenaga kerja yaitu penempatan tenaga kerja merupakan tindak lanjut dari seleksi, yang mana penempatan itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Jadi di mana dalam suatu perusahaan menempatkan tenaga kerjanya itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan juga kecakapan yang dimiliki oleh kandidatnya, agar nantinya itu dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Kemudian untuk bentuk penempatan karyawan itu ada 3. Yang pertama ada promosi, yang kedua ada transfer, dan yang ketiga ada demosi. Yang mana promosi itu merupakan proses kenaikan jabatan menuju jabatan yang lebih tinggi. Nah, untuk transfer sendiri adalah pemindahan posisi jabatan ke dalam jabatan yang levelnya sama. Sedangkan untuk demosi sendiri itu adalah penurunan jabatan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan hasil kinerjanya. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan tenaga kerja, yang pertama ada faktor prestasi. Faktor prestasi atau faktor akademik ini juga menentukan, karena nanti ini akan berpengaruh pada kualitas seseorang kandidat dalam menjalankan tugasnya nanti. Kemudian ada juga faktor pengalaman. Jadi kalau menempatkan suatu tenaga kerja juga harus memperhatikan pengalaman yang dimiliki seorang kandidat tersebut, apakah sesuai background pengalamannya atau tidak dengan jabatan yang akan ditempatkan. Kemudian ada faktor kesehatan fisik dan mental. Faktor kesehatan fisik dan mental juga penting karena dengan mempertimbangkan ini akan memperhatikan kesanggupan karyawan dalam menjalankan tugas barunya nanti di posisi yang akan ditempatkan. Lalu yang keempat ada faktor sikap. Faktor sikap karyawan juga penting karena sikap dan attitude ini juga akan mempengaruhi kualitas kinerja karyawan dalam penempatan tenaga kerja nanti. Lalu selanjutnya ada faktor status perkawinan. Faktor status perkawinan juga perlu diperhatikan karena biasanya dalam penempatan itu juga membutuhkan persetujuan keluarga dan juga memperhatikan faktor apakah nanti di posisi yang baru itu kedekatan dengan keluarga itu tetap terjaga ataukah tidak. Nah, jadi ini faktor status perkawinan juga penting. Lalu yang selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia ini berpengaruh pada kondisi fisik, pada
kemampuan dan kesanggupan seorang kandidat dalam menjalankan tugas barunya nanti di posisi yang baru. Selanjutnya, yaitu struktur organisasi di PT Unilever Indonesia. Strukturnya pada umumnya itu dibedakan berdasarkan produk yang dibuat. Jadi nanti itu ada divisi-divisi, dibagi berdasarkan divisi, yang mana divisi tersebut itu dibedakan berdasarkan produk-produk yang dibuat. Seperti ada divisi food atau divisi makanan, divisi kosmetik, dan lain-lain. Secara umum, strukturnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu struktur inti dan juga struktur berdasarkan divisi itu tadi. Untuk struktur intinya, yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ini merupakan struktur tertinggi dalam pengambilan setiap keputusan dalam perusahaan Unilever. Kemudian ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini bertugas untuk mengawasi kinerja dari direksi. Lalu yang ketiga ada direksi. Nah, direksi ini tugasnya adalah mengelola arah dan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan Unilever ini sendiri. Kemudian ada yang keempat itu ada komite audit. Komite audit ini bertanggung jawab untuk mengawasi terkait dengan peraturan maupun anggaran dan lain sebagainya. Lalu ada komite nominasi dan remunerasi. Nah, komite ini tugasnya juga hampir sama dengan komite audit, yaitu mengelola tentang arah kebijakan suatu karyawan terhadap aturan yang berlaku di Unilever. Yang keenam itu ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan ini secara umum tugasnya yaitu memastikan dan menyediakan informasi tentang perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat itu dapat mengetahui informasi seputar Unilever ini sendiri. Lalu yang ketujuh ada divisi hubungan investor. Divisi hubungan investor ini tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama dan untuk menghubungkan antara manajemen dengan investor-investor yang akan mendanai perusahaan Unilever ini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada manajemen sumber daya manusia di PT Unilever. Jadi perusahaan Unilever ini mendorong karyawan untuk menjaga aspek kesejahteraan dengan memperhatikan tingkat emosional mereka, menjaga kondisi mental, tetap aktif secara fisik, dan juga memiliki tujuan mulia untuk kepemimpinannya. Jadi dalam memperhatikan tingkat emosional ini, PT Unilever itu menyediakan program bantuan berupa layanan kesehatan mental terhadap karyawannya yang dapat diakses 24 jam. Yang mana karyawan itu dapat berkonsultasi secara gratis dan juga dijaga kerahasiaannya. Kemudian untuk menjaga agar tetap aktif dalam fisik itu Unilever menyediakan fasilitas kesehatan seperti gym dan tempat olahraga yang dapat diakses secara gratis oleh karyawan, dan juga menyediakan perkumpulan yang sesuai dengan hobi agar karyawannya itu bukan hanya sehat secara jasmani tapi juga rohani juga. Kemudian Unilever juga memiliki tujuan mulia untuk kepemimpinan, yang mana nanti Unilever itu juga akan memberikan bekal kepemimpinan kepada karyawannya. Selanjutnya, Unilever juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong keberagaman dan kesempatan yang sama. Jadi nanti di Unilever ini seluruh karyawan itu posisinya sama sesuai dengan jabatannya masing-masing, dengan tidak membedakan berdasarkan sara, yaitu suku, ras, agama, dan antar golongan. Jadi nanti di Unilever itu semuanya sama. Dan juga Unilever ini sangat menjunjung tinggi keberagaman, yang mana di sini itu wanita itu posisinya sama dengan pria. Bahkan Unilever itu memiliki kebijakan
untuk menempatkan wanita dalam posisi-posisi strategis dalam suatu perusahaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya tersebut. Kemudian sistem rekrutmen di PT Unilever. Sistem rekrutmen di PT Unilever itu menggunakan dua rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan juga eksternal. Yang mana rekrutmen internal itu cukup dengan menggunakan karyawan yang ada dalam perusahaan, sedangkan rekrutmen eksternal itu menggunakan kandidat dari luar perusahaan. Lalu yang untuk tahapan rekrutmen yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan karyawan. Menganalisis kebutuhan karyawan ini adalah dilakukan oleh HRD. Nanti jadi HRD itu akan menganalisis apakah rekrutmen itu dapat dilakukan secara internal ataukah eksternal. Kalau sudah ditentukan, maka lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu menyebarluaskan lowongan. Lowongan ini dapat disebarluaskan melalui media informasi seperti media cetak atau media online lainnya. Kemudian setelah lowongan itu disebarluaskan, maka akan muncul pendaftar-pendaftar yang akan diseleksi oleh HRD. Tetapi di Unilever ini sudah menggunakan sistem seleksi yang berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, jadinya nanti ini sistem screening awalnya itu bisa dilakukan dengan menggunakan AI tanpa perlu menggunakan tenaga manusia lagi. Kemudian untuk sistem seleksi di PT Unilever, ini menggunakan dua metode atau dua cara, yaitu ilmiah dan non-ilmiah. Jadi dengan cara ilmiah itu dilakukan berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan non ilmiah itu lebih ke arah teknis, yaitu melihat dengan kemampuan teknis secara spesifik terhadap suatu posisi yang akan dituju. Kemudian tahapannya yang pertama ada penerimaan pendahuluan. Penerimaan pendahuluan ini dilakukan setelah screening awal, yang mana nanti kandidat akan dipanggil ke dalam Unilever untuk mengenal lebih dalam tentang perusahaan. Lalu ada tes karyawan. Tes karyawan ini dibagi menjadi bermacam-macam. Ini dibagi menjadi tes prestasi atau tes akademik, lalu ada tes bakat, dan ada tes psikotes. Yang mana setiap tes itu memiliki tujuannya masing-masing, yaitu yang mana intinya itu untuk memenuhi kualifikasi, untuk mencari tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang Unilever inginkan. Selalu ada evaluasi medis. Evaluasi medis ini gunanya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan kandidat yang akan mendaftar. Yang mana nanti evaluasi medis ini akan mengetahui kondisi baik secara fisik dan juga secara mental, dan untuk mengetahui apakah seseorang tersebut memiliki penyakit atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah sesi wawancara. Pada tahapan wawancara ini tujuannya adalah agar perusahaan itu bisa mengenal lebih dalam mengenai kandidat yang akan mendaftar. Jadi nanti di wawancara itu perusahaan bisa mengenal lebih dalam dan bisa menilai apakah kandidat ini cocok atau tidak dengan perusahaan. Kemudian tahapan terakhir adalah keputusan akhir. Keputusan akhir ini menentukan apakah suatu kandidat itu diterima atau tidak berdasarkan tahapan seleksi yang telah dilakukan tadi. Kemudian sistem penempatan di PT Unilever. Unilever mengedepankan asas keterbukaan, keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Jadi penempatan dilakukan berdasar kemampuan dan performa kerja masing-masing dengan mempertimbangkan kesehatan, pendidikan, dan juga pengalaman kerja. Yang mana pada penempatan ini nanti HR itu akan menganalisis terlebih dahulu tentang posisi-posisi yang ada di perusahaan. Setelah dilakukan analisis,
nanti akan muncul suatu keputusan apakah perlu dilakukan penempatan atau tidak. Nah, untuk penempatan sendiri itu bagi tenaga kerja yang baru di Unilever itu diperlukan proses pembimbingan terlebih dahulu sampai mencari target. Jadi nanti dalam penempatan pertama kali tenaga kerja itu tenaga kerja baru akan dibimbing oleh seorang ahli untuk menyelesaikan target yang diberikan. Nah, setelah menyelesaikan target, barulah nanti tenaga kerja baru itu tidak butuh lagi bimbingan sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu PT Unilever merupakan perusahaan dengan manajemen sumber daya manusia yang mumpuni. Kuncinya terletak pada sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan yang baik. Keseluruhan sistem tersebut harus dijalankan dengan baik dan menerapkan standar kualifikasi yang tinggi sehingga nantinya perusahaan itu akan memiliki SDM yang mumpuni. Hal tersebut menjadikan Unilever sebagai salah satu perusahaan dengan manajemen sumber daya manusia terbaik di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Kemudian untuk saran bagi perusahaan lain adalah perusahaan tidak boleh main-main dalam memperkerjakan karyawan. Nah, oleh karena itu, sebaiknya sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan dalam suatu perusahaan harus menggunakan prosedur yang jelas dan transparan, seperti yang dilakukan oleh PT Unilever ini. Sebaiknya perusahaan itu menggunakan atau mengaplikasikan metode yang sama seperti yang dilakukan oleh PT Unilever ini agar mempunyai SDM yang mumpuni. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dan apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.